Atau apa yang mungkin nggak terjadi kalau Anda nggak mutusin? Mutusin, nggak perlu nunggu semua jawaban. Nggak ada yang punya semua jawaban. Bahkan Kennedy pun nggak punya semua jawaban saat bilang mau bawa manusia ke bulan. Dia cuma punya keputusan. Cukup mutusin. Soalnya di balik keputusan itu ada hidup yang Anda inginkan. Dan hidup itu nggak akan menunggu selamanya. Semuanya bergetar. Nggak ada yang statis. Termasuk Anda, pikiran Anda. Ini ilmu pengetahuan. Kita adalah energi yang selalu bergerak, mengeluarkan sinyal, gelombang, frekuensi. Dan yang menarik, apa yang kita rasakan paling kuat? Takut, ragu, bersyukur, percaya diri, membentuk frekuensi kita. Dan frekuensi itu menentukan apa yang kita tarik. Mungkin kedengarannya aneh. Kita diajar untuk percaya yang terlihat, yang terukur. Tapi pernah merasakan suasana berat di suatu tempat? Ketemu orang baru, rasanya langsung suka atau nggak suka, tanpa perlu banyak kata. Itu getaran frekuensi. Persepsi halus, tapi nyata. Bayangkan hidup kita seperti radio. Kita menyiarkan frekuensi tertentu. Kebanyakan orang hidup di frekuensi rendah tanpa sadar. Terjebak keluhan, kekurangan, perbandingan. Bangun tidur mikir masalah, tidur pun masih khawatir kekurangan. Hasilnya tetap dapat hal yang sama, bukan karena jahat tapi karena kebiasaan. Kebiasaan bawah sadar, tapi kebiasaan. Pernah ada masa semuanya berantakan, kontrak batal, perjalanan dibatalkan, barang-barang rusak. Saya bertanya-tanya kenapa? Ternyata saya lagi beroperasi di frekuensi frustrasi dan nggak sabar. Semuanya memantulkan getaran dalam diri saya. Bahkan mempengaruhi orang sekitar, tim, keluarga, klien. Ada hari-hari semuanya lancar, orang responsif, peluang datang, lalu lintas pun lancar. Itu bukan keberuntungan, itu hasil frekuensi kita. Kuncinya imajinasi. Banyak orang pakai imajinasi untuk khawatir, membuat skenario negatif, menanti masalah, mengingat trauma. Itu juga kreasi, getaran, tapi destruktif. Tapi kalau Anda mutusin, dengan sadar, pakai imajinasi untuk visualisasikan hidup yang diinginkan, sesuatu berubah. Anda merasakannya sebagai nyata, dan itu mengubah frekuensi. Einstein bilang imajinasi itu hadiah suci, tapi dunia terbalik. Kita hormati logika, lupa bahwa semua yang ada sekarang, gedung, pesawat, handphone, dulu ada di pikiran seseorang, bahkan handphone di tangan Anda. Lebih canggih dari komputer yang bawa manusia ke bulan, tapi Anda bawa di saku tanpa heran. Kenapa? Karena seseorang berani membayangkan yang mustahil. Seseorang beroperasi di frekuensi visi, kreasi. Seseorang mutusin bukan hanya bereaksi, tapi menciptakan realitas baru. Anda juga bisa, bahkan Anda sudah melakukannya secara bawah sadar. Pertanyaannya, di frekuensi apa Anda hidup belakangan ini? Keuangan, karir, emosi, di channel apa Anda? Syukur atau kekurangan? Percaya diri atau ragu? Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda miliki. Dan apa yang Anda miliki ditentukan oleh apa yang Anda rasakan setiap hari, berulang-ulang. Studi di UC Berkeley menunjukkan orang yang selalu bersyukur punya dopamin dan serotonin lebih tinggi, hormon kebahagiaan. Mereka berpikir lebih jernih, mutusin lebih baik, dan pendapatan lebih tinggi. Itu frekuensi, getaran ilmu pengetahuan. Operasi di frekuensi tinggi, hal rumit jadi mudah. Orang muncul di waktu yang tepat. Ide mengalir. Percaya diri tumbuh. Hidup lebih tenang, meski ada tantangan. Jangan berharap orang lain mengerti. Saat Anda ubah frekuensi, banyak yang akan anggap Anda aneh. Berbeda, mungkin khayalan. Biarkan saja, pertahankan getaran Anda. Hasilnya akan berbicara lebih keras dari argumen. Gimana ubah frekuensi? Mudah, tapi butuh komitmen. Awali dari konsumsi. Apa yang Anda baca, dengar, tonton, itu membentuk pikiran. Jaga ucapan.
Kata-kata punya getaran. Dan yang terpenting, perhatikan perasaan Anda sepanjang hari. Emosi adalah termometer frekuensi. Latihan, setiap pagi, sebelum lihat HP atau mikir masalah, napas dalam dan visualisasikan hidup yang diinginkan. Rasakan, 5 menit. Bayangkan sedang mengalaminya, lalu bangun dan bertindak seolah sudah di jalan itu. Lakukan seminggu, Anda akan terkejut. Pikiran dan hati selaras, alam semesta mendengar, selalu. Cuman nunggu Anda berhenti berisik dan mulai berikan arah. Selama bertahun-tahun, saya nggak diajar berpikir. Seperti kebanyakan orang, saya diajar patuh, hafal, ulang. Sistem pendidikan nggak mempersiapkan kita untuk berpikir kreatif atau mengambil keputusan sadar. Dia mempersiapkan kita untuk mengikuti perintah, mengisi rumus, menghafal tanggal. Ini menghancurkan, diam-diam, salah satu anugerah manusia terbesar, imajinasi. Pernah merasa tidak aman karena nggak punya ijazah atau nggak tahu mau ngapain setelah bertahun-tahun kuliah? Bukan karena Anda nggak mampu, karena Anda diajar mencari jawaban di luar, padahal jawabannya selalu ada di dalam diri. Banyak orang berpendidikan tinggi, tapi hidup frustrasi. Banyak pula yang tanpa pendidikan formal, tapi sukses berbisnis dan hidup bebas. Bukan keberuntungan, mentalitas persepsi, akses ke bagian tak terlihat dari diri kita yang sistem pendidikan nggak pernah dorong kita eksplor. Saya butuh waktu lama untuk melangkah. Saya percaya saya nggak mampu. Bagaimana orang yang putus sekolah bisa sukses? Itu model mental yang saya warisi. Lama sekali saya percaya itu kebenaran mutlak. Tapi kepercayaan itu bukan milik saya. Itu refleksi lingkungan, pendidikan formal, ekspektasi orang lain. Sistem nggak pernah mendorong pengembangan bakat tak terlihat kita. Kemauan, intuisi, persepsi, imajinasi, disitulah kekuatan sebenarnya. Kebanyakan orang nggak pernah belajar menggunakannya karena tak terlihat, tak terukur. Nikola Tesla contohnya, jenius. Tapi mati miskin, terlupakan, tak dipahami. Dia ahli menciptakan, tapi nggak paham mekanisme nilai materi. Gagal mengubah visi jadi keputusan praktis. Mimpi saja tidak cukup. Kita harus tahu cara mewujudkannya. Ketika Anda nggak tahu pakai imajinasi sebagai alat kreasi, bukan pelarian, Anda jadi tawanan realitas yang dipaksakan. Bangun tidur mengulang pola yang bukan pilihan, terlibat dalam hubungan, pekerjaan, gaya hidup yang bukan representasi diri, tapi normal. Karena itu yang diharapkan dunia. Apakah Anda menjalani hidup yang benar-benar Anda pilih, atau cuma mengisi ruang yang tersisa? Takut dihakimi melumpuhkan banyak orang. Ada ide brilian, bakat, pemanggilan, tapi disembunyikan karena takut pendapat orang lain. Kenapa? Karena kita dilatih untuk menyenangkan, bukan menciptakan, mengikuti aturan, bukan mempertanyakannya. Saya pernah ngobrol dengan anak muda yang kehilangan arah. Lulus dengan pujian, kuliah S2, bicara 3 bahasa, tapi merasa gagal. Dia ingin buka toko roti, tapi orang tuanya mau dia jadi diplomat. Bayangkan sakitnya hidup berusaha memenuhi ekspektasi yang bukan miliknya. Andai sekolah mengajarkan kita bertanya, meragukan, membayangkan, mencoba, betapa banyak hidup yang bisa diselamatkan dari mediokritas emosional. Masih ada waktu, selalu ada. Otak kita subur dan terus belajar. Usia 40, 50, 70 pun masih bisa. Otak bisa dibentuk, dihubungkan kembali, dipendidikan ulang. Tapi butuh komitmen Anda pada cara berpikir baru. Kalau hidup Anda sekarang nggak merepresentasikan diri, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan merasa terlambat. Langkah pertama, bangkitkan kembali kemampuan berimajinasi, bermimpi dengan jelas, mempertanyakan jalan yang Anda tempuh. Langkah kedua, jadikan ini gaya hidup. Luangkan waktu, 5 menit saja untuk melepaskan diri dari kebisingan dan bayangkan bagaimana Anda ingin hidup. Jadikan ini ritual dan praktik.
Semakin jelas visi Anda, dunia luar Anda akan semakin tertata. Wayne Dyer bilang, saat Anda mengubah cara memandang sesuatu yang Anda pandang akan berubah. Sekolah nggak akan mengajarkan ini, tapi Anda bisa mulai hidupi hari ini. Ada titik balik, bukan saat mendapat kesempatan atau uang yang dinanti. Titik balik terjadi saat kepercayaan batin Anda selaras dengan keinginan, saat kepercayaan diri Anda sejalan dengan masa depan yang Anda inginkan. Disitulah keajaiban atau fisika beraksi. Ini bukan mistisisme, hukum alam. Saat pikiran berkomitmen pada keadaan yang diinginkan, Anda bergetar pada frekuensi yang sama. Anda terhubung, menyatu. Lalu keadaan, ide, orang, peristiwa muncul seolah alam semesta menjawab, karena memang menjawab selalu, cuma menunggu Anda percaya sepenuhnya. Saya melihatnya berkali-kali, orang biasa tanpa keahlian khusus mendapat hal luar biasa. Mereka punya satu kesamaan, memutuskan percaya sebelum melihat. Memilih percaya pada perasaan batin, walau di luar terlihat mustahil, butuh keberanian. Karena percaya pada sesuatu yang belum terlihat, Anda menjauhi pola kebanyakan orang, dan mereka akan mempertanyakan, meragukan, mengucapkan kritik. Pernah punya mimpi, tapi diam karena tahu orang lain gak akan mengerti. Pernah memulai sesuatu dengan antusias, tapi berhenti karena komentar negatif. Berapa banyak rencana yang gak Anda jalankan, karena gak bisa melihat bagaimana semuanya akan berjalan. Keinginan untuk melihat seluruh jalan sebelum melangkah adalah yang melumpuhkan banyak orang. Anda gak perlu melihat seluruh tangga. Cukup naik anak tangga pertama dengan iman. Keputusan saya untuk menginspirasi dunia tanpa rencana, tim, jangkauan. Saya lihat, saya rasakan, dan saya bertindak seolah itu sudah terjadi. Setiap hari sebelum punya audiens, saya bersikap seolah memimpin misi global. Perlahan semuanya tertata, undangan datang, kerjasama terjalin, sumber daya terhimpun, tapi itu nggak akan terjadi kalau saya nunggu melihat dulu baru percaya. Sebaliknya, pernah saat mutusin beli barang penting, walau belum tahu cara bayar, semuanya berjalan membantu Anda, diskon, uang tak terduga, solusi muncul. Alam semesta kayaknya bilang, sekarang kamu serius, yuk kita mulai. Inilah dinamika manifestasi. Fokus dulu, lalu rasakan. Kemudian bertindak seolah itu sudah dalam perjalanan. Kesalahan terbesar adalah menunggu percaya diri setelah semuanya aman. Kepercayaan diri adalah bahan bakar, bukan hadiah. Tanam kepercayaan diri dalam diri. Meski di luar belum ada alasan, frekuensi Anda akan naik dan semuanya mulai bergerak. Pernah kepengen banget punya baju baru buat kondangan, tapi duit pas-pasan. Rasanya susah, tapi tetap nekat pengen punya kan? Taunya ada diskon, dapat pinjaman, atau kartu kreditnya kebetulan lancar. Keinginan kuat, rasa percaya diri meledak, aksi nyata dilakukan, dan jeng-jeng kenyataan pun bereaksi. Bayangin aja penerapannya untuk mimpi-mimpi besar, rumah idaman, finansial merdeka, karir cemerlang. Gimana kalau kita bertekad sekuat itu juga? Gimana kalau kita yakin sukses itu bukan sekadar mungkin tapi sudah pasti? Ada momen di mana pikiran kita menciptakan gambaran yang begitu jelas tentang apa yang kita inginkan, sampai alam bawah sadar menerima itu sebagai realita. Nah, alam bawah sadar kita itu mengendalikan 95% pilihan dan tindakan sehari-hari kita loh. Jadi, saat pikiran dan perasaan selaras, kita otomatis bergerak menuju tujuan. Cara berpikir, bertindak, bahkan bicara kita pun berubah, selaras dengan apa yang kita impikan. Hasilnya, buat orang lain mungkin terlihat seperti keberuntungan semata. Tapi kita tahu, ini adalah kekuatan resonansi. Saat frekuensi baru ini jadi jati diri kita, semua yang enggak selaras mulai menghilang. Pertemanan berubah, kebiasaan bergeser, pola lama sirna. Kadang memang sakit, melepas identitas lama itu menakutkan. Tapi
Percayalah, itu juga membebaskan. Dan ini yang jarang dibicarakan. Saat kita meningkatkan frekuensi diri, jangan berharap pujian. Orang sekitar mungkin nggak ngerti, bilang kita berubah, terlalu bermimpi, nggak realistis. Tapi mereka nggak paham, kita sudah berhenti hidup dalam realita lama dan mulai menciptakan realita baru. Mereka belum berada di level kesadaran kita, dan itu tidak apa-apa. Bukan tanggung jawab kita untuk meyakinkan mereka. Tugas kita hanya satu, teguh pada pilihan kita. Masih ragu? Lihat saja Jim Carrey. Sebelum terkenal, dia tulis cek untuk dirinya sendiri, $10 juta untuk jasa sebagai aktor. Dia tanggalkan cek itu, simpan di dompet, dan setiap hari membayangkan dirinya menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar. Bertahun-tahun kemudian, dia menerima bayaran persis sebesar itu untuk sebuah peran. Kebetulan? Tidak. Kesejajaran. Apa yang kita yakini dengan konsisten, itu yang akan kita manifestasikan. Alam semesta itu mental. Semua berawal dari ide yang terwujud saat bertemu dengan hati yang teguh. Pikiran berpikir, hati merasakan, tubuh bertindak. Ketiganya bersama-sama menciptakan. Tugas praktis untukmu, 7 hari ke depan. Sebelum tidur, pejamkan mata dan bayangkan detail kehidupan impianmu. Lihat, rasakan, dengar, bernapaslah seolah kamu sudah mengalaminya. Saat bangun, bertindaklah seperti orang yang sudah berada di jalan yang benar, meski dunia berkata sebaliknya. Karena pada akhirnya, dunia merespon apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Dan saat keyakinan itu tak tergoyahkan, tak ada yang bisa menghentikanmu. Tak ada. Pernah merasa terjebak? Seakan hidup cuman rutinitas membosankan, dikejar-kejar tagihan dan deadline. Menunggu weekend kayak orang haus menunggu seteguk air. Banyak yang bilang ingin ubah hidup, ingin lepas dari jerat utang, punya finansial aman, jalan-jalan sama keluarga, punya bisnis sendiri, nggak lagi kerjaan yang bikin stres. Tapi kalau ditanya, udah bener-bener mutusin? Kebanyakan diem, soalnya belum mutusin, cuman ngarep. Ngadep itu pasif, mutusin itu aktif. Mutusin itu artinya buang opsi lain, termasuk alasan-alasan macam-macam. Tahun 1960 saya jadi petugas pemadam kebakaran di Toronto. Gaji pas-pasan, utang menumpuk, masa depan nggak jelas. Kayak kebanyakan orang, saya cuma ngalir aja, nerima apa adanya. Sampai suatu hari ketemu buku Think and Grow Rich-nya Napoleon Hill. Awalnya sih kayak janji kosong, tapi ada sesuatu yang menarik. Saya baca halaman demi halaman, sampai ke bab keputusan. Bab ini bikin saya terpaku. Saya sadar, saya nggak pernah benar-benar mutusin sesuatu. Selama ini cuma bereaksi terhadap hidup. Rahasianya, keputusan itu mendahului segalanya. Bukan sebaliknya, banyak orang nunggu keadaan berubah dulu, baru mutusin. Salah besar. Begitu mutusin sesuatu, dengan jelas dan yakin, keadaan kayaknya ikut berubah, bukan sulap. Ini hukum alam. Frekuensi kita berubah, fokus kita berubah, dan yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan. Kontak, ide, solusi, keberanian muncul begitu saja. Soalnya sebelumnya, kita belum berkomitmen sama diri sendiri. Ingat kejadian sama Pat dan John? Di Hotel Toronto, mereka pengen beli rumah. Saya bilang, ya beli aja. Mereka ketawa, Bob, kita nggak punya uang. Jawab saya, ya iyalah, kalian kan belum mutusin. Mereka bengong, tapi saya jelasin uang nggak pernah mendahului keputusan. Keputusan itu titik awalnya, itu kayak sinyal ke alam semesta dan kepikiran kita sendiri bahwa sesuatu itu prioritas. Prioritas itu menarik solusi. Contohnya, ingat terakhir kali beli barang penting, walau belum yakin punya uang, kulkas rusak, tiket liburan, baju kondangan. Pas mutusin butuh itu, cara dapetinnya selalu ada. Potong pengeluaran, cicil, minta bantuan, kreatif cari jalan. Keputusan selalu di depan. Tahun 1961 itu juga, saya mutusin berhenti kerja dan buka usaha jasa kebersihan.
tanpa modal, pengalaman, apalagi pendidikan. Banyak yang bilang saya terlalu muluk-muluk, harus realistis. Tapi realistis itu apa? Ngeulang hidup yang membosankan cuma karena udah terbiasa, terjebak dalam lingkaran karena semua orang. Gitu, tahun pertama, usaha saya untung lebih dari $100.000. Seorang pria tanpa ijazah, mentor, atau rencana bisnis. Cuman bermodal keputusan. Otak kita itu fleksibel. Studi di University College London bilang, kebiasaan terbentuk dalam 66 hari. Jadikan keputusan sebagai kebiasaan, otak kita akan beda. Pikir lebih cepat, aksi lebih berani, dan yang paling penting, bebas dari pendapat orang lain. Takut gagal? Bukan itu yang paling ditakuti orang. Yang paling ditakuti adalah dihakimi karena mencoba hal baru. Tapi, apa untungnya hidup yang menyenangkan orang lain, tapi menyiksa diri sendiri? Bayangkan, kalau hari ini Anda mutusin dengan sepenuh hati, mulai proyek baru, benahi keuangan, atau tinggalkan hal-hal negatif. Apa yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan?